Kembali berjumpa di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Di hari Minggu akhir pekan ini akan ada laga. PSS Sleman menjamu Kendal Tornado. Ini persaingan yang sangat seru nih kayaknya. Seru. Kendal Tornado ada di posisi ketiga dan PSS Sleman di posisi peringkat kedua. Yang mengejutkan bahwa Kendal Tornado ini 2 pertandingan bisa mengalahkan Persipura dan terakhir mengalahkan Persiba Balikpapan ya. Ya. Oke, langsung saja ke Pak Nanto. Gimana Pak prediksi laga buat besok PSS Sleman? Ya, tim ini tim yang dibangun dengan materi pemain yang cukup merata ya Pak ya. Ini Kendal ya. Kendal. Oke. Jadi Kendal ini ada 4 pemain yang dari Bayangkara musim lalu, termasuk pemain asingnya Feli Berian. Terus kemudian ada Muhammad Ragil yang kita pernah lihat dia main di timnas kelompok umur ya, U19, U20 gitu kan. Terus ada Taufik Febrianto. Ini pemain Persis pindah ke Bayangkara. Terus sekarang main di Kendal Tornado. Terus juga di situ ada Gusetia Yudo ya, bekas pemainnya PSS Sleman ya. Pernah di PSS Dan waktu prime-nya dia malah di PSS bareng Ricky Kambuaya kalau nggak salah kan, waktu dipegang sama Seto sama Brian Ferreira, itu tandemnya di depan. Ya. Jadi ini mungkin nostalgia bagi Yudo ya. Apalagi Yudo ini di 2 pertandingan terakhir ini juga tampil cukup bagus. Dia mencetak gol penentu kemenangan waktu menghadapi Persipura. Dan menangnya ini di Jayapura. Nah, skornya itu 3-2. Terus kemudian kemarin waktu menjamu Persiba Balikpapan, Yudo ini juga kembali mencetak gol. Juga ada satu mantan pemain PSM Jogja, Yuda Alkanza. Jadi ini PSS akan menghadapi tim yang cukup seimbang ya Pak. Ya. Dari materi pemain, mereka juga punya mental bermain yang cukup bagus, mental bertanding yang oke juga, pengalaman juga. Mungkin yang agak sedikit membedakan PSS ini tim yang sudah diramu sejak lama, sejak musim lalu. Sementara Kendal Tornado ini kan tim yang baru dibentuk. Jadi Kendal Tornado itu justru asal usulnya dulu dari Pekanbaru. Dia musim lalu promosi Liga 2, kemudian nggak tahu kenapa, apa dibeli atau gimana, apa merger ya. Kemudian ada investor masuk namanya Pak Anto Van Java. Dia dulu itu pernah di PSIS juga, karena dia bisnismen oke juga. Terus dia mindahkan home base dari Pekanbaru ke Semarang, ke Kendal. Harusnya di Kendal gitu kan, tapi mereka mainnya di Semarang, di Jatidiri. Mungkin yang dekat dan stadionnya yang bagus gitu. Jatidiri. Nah, tim ini ambisinya cukup besar. Bahkan konon katanya kalau tim ini promosi Liga 1 musim ini, pemiliknya ini akan menggelontorkan bonus 2 miliar. Luar biasa ya, bagi seluruh tim. Nah, ini pasti juga nggak main-main ya, main-main, dan materi pemainnya juga cukup oke. Pakai 3 pemain asing. Yang kita kenal itu kan Feli Berian yang musim lalu memperkuat Bayangkara, sebelumnya di Perseka Tegal kalau nggak salah ya. Pertengahan musim di Perseka terus pindah ke Bayangkara. Nah, tim ini juga cukup komplit. Kemarin saya juga melihat waktu menyaksikan waktu lawan Persiba Balikpapan ya. Di Persiba yang kita kenal memang bermain seperti menghadapi PSS Sleman, tapi sekali lagi Kendal Tornado ini mampu mengatasi perlawanan Persiba, dan mereka gak kesulitan kok. Mereka mendominasi jalannya pertandingan, dan saya pikir ini akan ujian yang berat ya sebelum menghadapi Barito atau Persipura juga. Dan dari klasemen ini kan tipis, posisinya
di peringkat Tiga. ketiga meskipun Selisihnya selisih 5 poinnya 5 poin ya. Paling nggak ada dua kemenangan kalau mereka mau menyalip PSS Sleman. Nah, ini tim yang bisa jadi batu sandungan bagi PSS. Karena fokus PSS ini kan sekarang menjaga persaingan dengan Barito. Ya. Sementara besok Barito akan menghadapi Persiku Kudus di atas kertas. Nah, Barito nggak akan kesulitan kan menghadapi Persiku Kudus. Apalagi kemarin Kudus juga habis kalah juga 2-4 ya menghadapi Deltras. Tentu banyak problem yang terjadi di dalam internal tim. Nah, ini kalau besok misalnya PSS ini sampai gagal meraih poin penuh, ya pasti akan menjadi semakin lebar perbedaan poinnya dengan Barito ya. Ya kita berharap juga Persiku ini nanti bisa menahan imbang minimal ya kan Barito, sehingga PSS ini akan menjadi sebuah menjadi mengambil Kapolista lah di klasemen sementara. Dan selisih gol ini juga sekarang ternyata cuma -1 PSS dan Barito, sehingga kalaupun menang nanti diharapkan lebih dari 1 gol sehingga bisa menaikkan posisi selisih gol PSS Sleman ya dibanding Barito. Ya kita anggap saja besok Barito menang gitu aja. Nah berarti kan PSS ini kan harus menjaga tren itu juga, nggak boleh sampai tergelincir. Dan saya pikir PSS menghadapi Kendal ini kan pemain-pemain PSS ini sudah semakin tahu ya karakterisnya. Mungkin ada beberapa yang cedera kayak Pak Jajang kemungkinan nggak bisa tampil ya Bang ya, karena dia masih terbebat cedera. Tapi itu kan nggak masalah karena stok di belakang ini juga cukup banyak. Dan yang menarik pelatihnya Kendal ini Stefan Kelces ya. Ini juga orang yang nggak asing dengan PSS kan. Kalau nggak salah beberapa musim dia sempat di PSS kalau nggak salah ya. Stefan Kelces ini kan. Nah ini juga menarik karena pelatih muda, tentunya dia juga punya ide-ide atau ambisi yang cukup besar untuk membawa timnya. Nah ini nanti akan berbenturan dengan konsistensi dari permainan PSS Sleman ya, yang selama ini masih konsisten, tetap mengambil semua poin di pertandingan yang dilakoni. Nah, kita berharap besok juga trennya jangan sampai turun. Yes. Kalau misalnya turun ini akan menjadi sulit ya, karena dua tim di bawahnya ini juga ngintip nih. Nah, masing-masing Kendal yang besok dihadapi, sama satunya kalau nggak salah Persipura apa Deltras ya. Pokoknya ada urutan itulah yang nanti harus diwaspadai. Nah, tren dari tim-tim di bawahnya PSS ini semakin stabil. Kendal, kemudian Persipura juga semakin stabil. Saya pikir ini juga cukup berbahaya juga bagi PSS. Mungkin itu Pak. Ya, Bang, lawan Kendal, katanya pelatih Stefan Kelces ini anaknya Rudi Kelces bukan? Ya, anaknya Rudi Kelces. Khas banget ya nama Kelces. Ya, apa yang disiapkan oleh pelatih Ansari Lubis Bang untuk menghadapi Kendal, Tornado, Angin? Laskar lali aku jenenge. Badai Pantura. Joget loh. Sondorek. Yang pasti gini Mas, tim sudah mempersiapkan diri sejak hari Selasa kemarin. Hari Selasa ini sejak pulang pergi dari Palu ini tim sudah recovery, Pak Ananto tidak ada masalah, masuk angin atau ngelier tidak ada, sudah saya konfirmasi gitu. Tidak ada, semua aman kecuali Pak Jajang ya, itu entah ACL atau MCL tapi belum spesifik cederanya itu apa. Menurut Coach Ansari kemarin seperti itu, tapi itu robekannya cuman sedikit Pak Ananto, cuman sedikit. Ini kemungkinan ya butuh waktu istirahat sebentar saja. Kalau menurut Coach Ansari ya kemarin juga waktu hari Rabu itu Pak Jajang itu juga sudah ke dokter, tapi yang jelas butuh istirahat.
Untuk mengantisipasi di lini belakang, Coach Ansari ini untuk menggantikan Pak Jajang ini sudah memiliki beberapa opsi pemain, tapi belum tahu siapa nanti yang akan mengisi di center back karena kan Mas Farudin sendiri juga belum fit ya. Terus kemungkinan ya kayaknya Gomez ya yang akan center back. ditarik ke tengah, terus yang kanan kiri ini ya yang muda-muda kayak Faris, Ayes, Salman kan Ini Salman. ya kan masih ada Salman, Faris, Ayes itu kemarin juga bisa, Saiful juga bisa kan. Nah itu masih banyak opsi, nanti kita lihat siapa yang paling fit kata Coach Ansari seperti itu. Untuk lawan Tornado, tim sendiri sudah mempersiapkannya baik secara fisik, mental, psikologi, semua sudah dipersiapkan. Kemarin Kamis Jumat ini sudah mulai masuk taktikal. Tim pelatih juga sudah menganalisis bagaimana permainan dari tim Tornado FC ini, Mas. Ya, kalau kamu lihat pas latihan itu yang di training mungkin kan bisa ada pemain intinya siapa gitu, siapa yang back yang dipilih yang jadi prediksi perkiraan pemain intinya. Belum terlihat, Mas. Oh, belum ada. Belum terlihat. Maksudnya kan iso berubah-ubah toh. Belum terlihat. Kemarin Faris juga main. Faris Ayes ya main. Faris Ayes itu juga bisa jadi opsi gitu kemarin. Terus yang paling pokok itu kemarin malah latihan finishing, Mas. Finishing, karena kan kita tahu sendiri waktu lawan Persipal Palu kemarin kan banyak peluang ya yang terbuang sia-sia, terutama dari Gustavo Tokantin. Nah ini yang menjadi evaluasi di situ yang ditekankan kemarin itu finishing. Berarti Tokantin di drill untuk finishing. Iya, iya semua enggak cuma Tokantin ya, Mas ya. Itu. Tapi di sisi lain, walaupun kemarin fokusnya di finishing, tapi tim pelatih ini tidak mengabaikan lah, maksudnya dari sisi pertahanan, transisi pemain, terus lini tengah, mereka tetap juga memperhatikan. Menurut statement Coach Ansari seperti itu. Untuk kehilangan Jamul, apa nanti akan berpengaruh di lini belakang PSS Sleman? Enggak akan berpengaruh, karena di situ ada Kevin tadi ya. Kemudian jadi Irfan Ande juga masih ada. Tapi kemungkinan besar Irfan Ande turun agak kecil ya, Bang ya. Agak ada Kanu juga nggak? Kanu juga, mungkin Kanu juga posisinya nggak di center back. Tapi di situ ada Tahir. Ya, jangan lupa, dan Tahir ini di beberapa pertandingan, di 4 atau 3 pertandingan ya, selalu menggantikan si Jajang gitu kan. Nah, padahal posisi Tahir ini kan bukan di center, tapi dia sebenarnya wing gitu, wing back kalau nggak winger gitu kan. Tapi dari sisi kematangannya dia, saya pikir Tahir ini nggak bermasalah gitu kan. Maksudnya oke lah. Dan ini kan skuad PSS kalau ketambahan Tahir masuk di lini belakang akan semakin kokoh gitu kan. Nah cuma kan karakternya Tahir ini tidak seperti karakternya si Jajang yang ibaratnya back yang kuat duel di udara dan kuat aerial duel di lapangan itu. Cuma Tahir ini memang lebih mengedepankan teknik karena dia memang bukan tipikal back murni ya. Nah mungkin di situ akan lebih menduetkan Kevin, akan ditarik ke agak sedikit dalam dengan Weberson karena dua pemain ini juga sudah sering bermain bersama. Nah tinggal wingnya ini nggak masalah, banyak sekali stoknya itu ya Bang ya. Jadi saya pikir tim ini tim yang sangat kompleks gitu kan. Kalaupun nanti Kevin bermasalah, di situ juga ada Irfan Anda. Nah ini saya pikir nggak ada masalah Pak di lini belakang. Cuma yang agak mengkhawatirkan justru malah kalau Kleberson ini yang absen. Nah itu. Ya kan ini bermasalah karena Kleberson itu nggak cuma jadi kuat dalam defense aja, tapi dia juga menjadi otak build up dari belakang gitu. Nah, Kleberson ini punya kualitas seperti itu. Dan saya pikir kalau nanti Tahir yang main di lini tengah, di lini belakang di center back, saya pikir kualitas pertahanan PSS Sleman itu nggak akan berkurang, malah justru akan semakin bagus dalam proses build up permainan gitu. Karena Tahir ini juga punya kualitas yang cukup bagus dan ketenangan juga, sehingga tidak terburu-buru dalam melepas umpan. Nah ini yang saya pikir kalau misalnya Weberson yang absen, nah itu yang jadi problem. Kalau di stok di lini belakang sayap itu nggak masalah ya Bang. Nah, ini yang bermasalah itu kan sebenarnya ada di lini depannya.
Tokantin absen ya selesai gitu. Masih ada Mofu Pak. Mofu, tapi Mofu kan karakternya dan kualitasnya mungkin ya sebagus Tokantin ya, terutama pengalamannya ya. Mungkin itu Pak. Ini artinya PSS memang bergantung pada 3 pemain asing ini Pak ya? Pasti. Kalau dulu kan 2 pemain ya. Sebelum Inje masuk. Nah, Inje di awal-awal kan kita sedikit menyangsikan gitu kan. Wah, apa bisa jadi andalan. Nah, tapi ternyata fakta di lapangan bicara lain. 2 gol di Palu ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Dan saya pikir permainan Inje ini dari hari ke hari ini semakin stabil. Yes. Dan semakin menunjukkan bahwa dia itu memenuhi ekspektasi kita sebagai salah satu dari 3 pemain asing yang dimiliki PSS. Karena di Liga 2 ini kan terbatas pemain asingnya. Jadi kalau misalnya 3 dari pemain asingnya ini nggak bagus ya kelihatan sekali kan. Kualitas timnya pasti akan berpengaruh. Tapi kalau 3-3-nya ini oke, kan pasti juga tim akan berpengaruh sekali. Kayak misalnya di Barito itu juga 3 pemain asingnya juga oke semua ya. Ada Jaime Moreno, kemudian di belakang ada Renan Alves dan sebagainya. Saya pikir juga oke. Dan di PSS ini kan kualitas pemain asing yang direkrut musim ini di pertengahan musim ini kan sebenarnya juga kualitasnya Liga 1 semua. Sama seperti yang dimiliki Barito. Nah, sementara yang tim-tim lain ini kan kualitasnya masih dipertanyakan ya. Kita kayak misalnya di Kendal Tornado, meskipun si Galiberian ini musim lalu tampil bagus bersama Bayangkara, dia bawa promosi Bayangkara, tapi kan dia belum pernah main di Liga 1 gitu kan. Maksudnya nggak jadi langganan di situ gitu. Beda dengan tim pemain asing yang dimiliki oleh Barito dan PSS gitu. Jadi kualitas pelatih pemain asing memang sangat berpengaruh ya di Liga 2. Cuma kalau kita berharap akan mendapatkan pemain asing yang levelnya Liga 1, memang harus sedikit berat. Karena ini levelnya Liga 2 gitu. Dan pemain juga pasti tahu kan budget Liga 2 ini kan juga beda dengan Liga 1. Nah, yang agak lain ini kan PSS Sleman gitu. Saya pikir PSS ini juga budgetnya untuk pemain asing sama harganya ya Bang, dengan Liga 1 kemarin ya. Sehingga Tokantin dan Kleberson ini mau bertahan gitu kan. Nah, saya pikir ya itu Pak. Ya, Bang, menurutmu berpengaruh apa sekarang peran dari Injai di lini tengah PSS Sleman? Kalau kamu lihat dalam sesi latihan terutama, apa pengaruh apa sebenarnya? Ya sangat berpengaruh Mas ya. Itu kan kita sering melihat ya, Injai itu bisa kadang membantu pertahanan, kadang membantu penyerangan juga kan, mobilitasnya juga sangat tinggi. Dan Coach Ansari pun juga memuji progres dia. Dia saat ini sangat progresif menurut Coach Ansari, sangat membantu di tim, terutama di lini tengah Mas. Begitu kata Coach Ansari juga. Kalau kamu dalam latihan sesi latihan? Ya oke. Ya maksudnya ya tetap seperti itu dan dia itu mempunyai fighting spirit yang sangat tinggi Mas. Jadi kamu santai gitu, nggak pernah komunikasi sama teman gitu? Ya komunikasi ini nggak alon-alon, maksudnya kan terkendala bahasa juga kan, bahasa itu kan juga berpengaruh ya. Nah seperti itu ya, tetap komunikasi, tetap bicara, ngobrol, tetap iya ada. Tapi can wonge kan ketoke menengan ngono kae Injai iki. Ya karena nggak bisa bahasa lain mungkin. Ya mungkin. Ya artinya bila Injai ini nggak ada absen ya di lini tengah, apa PSS akan timpang di lini tengahnya? Sangat timpang. Sangat timpang. Jadi Injai ini seperti apa ya? Maksudnya seperti motor serangan ataupun permainan PSS di lini tengah gitu kan. Selain di situ ada Riko Simanjuta gitu kan. Tapi kehadiran Riko dan Injai ini menjadi 2 pemain yang memberi dampak yang sangat signifikan selama ini bagi PSS Sleman, karena semua serangan nyaris berawal dari 2 pemain ini. Yes, gitu kan. Dan juga Injai ini yang awalnya kita ragukan ternyata bisa memikul bisa menjadi solusi lah. Maksudnya kalau di lini tengah kita kan pemain-pemain ini bingung bola ini mau diapakan gitu kan, udah tinggal kasih Injai aja. Injai di sini kan bisa memberikan opsi kemana bola ini juga akan didistribusikan. Kadang kan
kalau lini tengah ini mentok gitu kan, bola muter-muter di situ aja, kemudian pemain ini kesulitan untuk passing ataupun menembus pertahanan lawan, ya kan butuh seorang pemain yang bisa memecahkan solusinya, memecahkan masalah ini ya, salah satunya Inje ini. Jadi beberapa kali kelihatan Rico gitu kalau misalnya sudah naik ke atas, kemudian dia terpaksa harus skipping, balik badan lagi, bolanya ditahan, karena dia nggak punya solusi, mereka nggak punya solusi di tengah dan di depan. Akhirnya mereka main segitiga di situ dan posisi Inje pasti selalu dekat dengan bola. Nah, ini yang menarik, meskipun secara teknik ya kita nggak bisa menyamakan Inje misalnya kayak Ze Valente lah, ya kan, itu kan jauh sekali. Dan harapannya itu kan kadang gelandang itu ya maunya kayak Ze Valente gitu kan, tapi kan nggak bisa karena tipikal Inje ini berbeda. Tapi meskipun dia nggak punya kekhususan atau spesialisasi kayak Ze Valente, tapi dia tetap bisa memberi warna lah bagi lini tengah dari PSS Sleman ya. Sehingga mungkin kalau dia absen nanti akan kelihatan sekali, karena kan Gustra ini ataupun PSS ini sudah banyak mencoba gelandang ya. Misalnya Iksan, Kim, kemudian ada beberapa pemain lain, Kanu kadang taruh di situ juga. Terus pemain-pemain yang cukup punya pengalaman main di situ juga, tapi ternyata juga tetap beda kan, beda warnanya dengan si siapa namanya Injai ini. Jadi ya mungkin Inspektur Injai. Ini Injai ini menjadi apa ya, kejutan lah bagi kita semua yang selama ini kita melihat dalam sesi pramusim Injai ini nggak terlalu menonjol gitu kan, cuma kelihatan tingginya aja gitu, tapi ternyata sekarang berbicara lain gitu kan. Dan dia memang mungkin pemain yang sangat menonjol sekarang di PSS Sleman, kecuali selain beberapa pemain lain ya. Itu ya, saya sepakat sih Pak. Kalau saya melihat beberapa pertandingan, pendapat saya memang dibandingkan Kim dengan Iksan itu justru yang banyak berperan di tengah itu malah Injai ya. Injai ya, karena dia bisa mencari solusi gitu kan. Sepertiga lapangan lawan, seperti kawanan. Lanjut Pong. Dari 20 kursi ya yang ada di Maguwo, infonya cuma 9.000 yang dijual. 9.000 kan? Apa ya Pong? Perizinan. Perizinan dari pihak yang berwenang. Karena kan ya mungkin ini baru awal ya, antisipasi juga. Ya seperti biasa lah, kita kan tahu sendiri juga di SSA itu juga seperti itu kan. Ya mungkin begini teman-teman ya, mungkin kalau besok laga ini dalam arti kondusif, baik di lapangan ataupun di luar lapangan itu, dalam arti di luar lapangan itu ketika berangkat dan pergi itu kondusif, tidak ada yang layer, tidak ada knalpot brong, tidak ada yang uraan lah ngono kita. Ini saya kira kapasitasnya ini bisa bertambah mas seiring berjalan lagi. Loh kok apa hubungannya knalpot brong dengan stadion Pak? Lah nganu toh Pak, maksudnya kan ketika konvoy war Babin Kamtip Mas di jenenge di Sleman ini kan nanti kan juga memberi penilaian untuk pihak yang berwenang itu juga. Itu kan ini kan juga berpengaruh di perizinan itu Pak. 9.000 space-nya teman-teman BC sudah habis itu sebenarnya. Makanya itu banyak sekali teman-teman animo teman-teman ini sangat luar biasa ya. Kemarin juga banyak yang mempertanyakan. Tadi udah sold out ya dia. Udah sold out langsung Mas. Langsung mau ibaratnya jam 7 malam dibuka, kita ngerokok belum habis itu udah habis tiket habis. Ngerokok sebungkus belum entek. Satu batang maksudnya Pak. Satu batang nek ora disumet ya ora entek. Sak kedeping metro langsung. Sepelembaran batu. Ya kemarin waktu saya lewat di markasnya BCS belakang Polda itu kan, di Condong Catur itu ramai banget, udah pada ngantri gitu loh. Dan saya pikir ini pertandingan PSS ini mesti jual tiket kan, mencari tiket di situ. Dan setelah itu hari ini mungkin sudah nggak ada yang ngantri kelihatannya, sudah selesai, sudah sold out semua. Ya kalau 9.000 ya saya pikir kuotanya ya memang agak sedikit kurang ya dari kapasitas berapa Bang? 20.000. Berarti kan nggak ada 50%. Nggak ada 50%. Padahal kan toleransi dari I-League itu kan 85% kan. Dari kapasitas stadion penonton yang boleh datang. Ini
apakah ini masih berhubungan erat dengan sanksi, Bang? Ya enggak Pak, mungkin itu pihak yang berwenang. Kan kita kan juga sama, maksudnya kan di DIY ya, lingkup DIY kan juga sama. Kemarin PLCM pun juga seperti itu kan. 50%. Ya enggak, maksudnya kan dari kapasitas kan di SSA itu kan bisa 15 atau 12 kan, kemarin dapat izinnya awal-awal 8.000 atau 10.000 itu. Nah, kan mungkin seperti itu. Tapi kan masih di atas 50%. Ya. Lah ini kan 50% aja kurang. Nah, nggak tahu ini nanti pertimbangannya apa dari pihak yang berwenang, kita juga belum bisa meraba-raba ya apa ya, maksudnya yang menjadi pertimbangan seperti itu Pak Ananto. Ya mungkin gini saja, maksud tuh ketika seperti itu ya, saya harap teman-teman ini bisa mematuhi Babin Kamtipmas itu tadi. Yo seorang-orang ini euforia yang teman-teman lakukan itu ya sebatas 90 menit saja. Kamtipmas ya apa? Badan Ketertiban Masyarakat. Apa Pak? Yompo. Binnya apa binnya? Gila kayak itu oke tenanan. Badan binnya apa? Ayo. Babin. Badan Pimpinan. Wah, kalau saya ubah-ubah tadi bisa tadi Babin Kamtipmas sama tadi. Ayo. Aku minta Babin sing numpak motor lanang. Numpak motor lanang. Bias pokoknya kuwi kan tadi. Nah itu. Ya intinya begini lah. Apa namanya, saya harap dengan ada pembatasan soal perizinan dari pihak yang berwenang ini, teman-teman supporter ini terkait euforia ini ya sebatas 90 menit saja di dalam lapangan Pak Ananto. Selebihnya ketika berangkat atau pulang dari stadion, euforia ini sudah selesai ya. Kita pulang dengan nyaman, aman, tidak ada kejadian di jalan kan, seperti itu. Terus selama ini kan juga aman loh, Bang. Ya aman, tapi kan nggak tahu ya, maksudnya di luar nanti kan ada sekarang kan gampang viral tau Pak. Oh, iya. Hal seperti itu kan gampang viral ya, ketika nanti ada teman-teman yang entah nanti konvoy barber atau itu kan kadang saiki kan ono model standar di gasruk keneng aspal ya lho, yuk dipeletek ya lho Pak. Naik motor digas terus standarnya diduk-duk kene iku lho. Terus gitu ngopo? Ayo ben letek niku aspal. Nah, kok gawe las sisa? Nah, Tapi makanya katanya kalau supporter PS kayak nggak selama aku pulang misalnya nggak pernah aku ngeliat hal seperti itu, jarang ya. Iya, Paling iya. teman-teman rame di jalan gitu kan. Dong. Biasa loh. Saya rumahnya kan di timurnya Magu atau apa? Stadion. Ya enggak ada masalah apa-apa itu. iya. Ya, maksud itu kan ya nggak tahu ya, pihak yang berwenang itu pertimbangannya seperti apa. Nanti besok nggak ada koreo mungkin ya. Koreo nggak ada ya. Ya mungkin Mas, karena kan Padahal situ saya nantikan tuh. Iya, Nah, kan ada momen pertama. momen pertama kan itu sangat luar biasa. Animonya kan justru sangat luar biasa. Apalagi timnya lagi bagus-bagusnya. Ya, iya, itu. Nah, ini ya saya sendiri sebagai Supporter PSS. ya jurnalis yang meliput PSS juga yo iki kok ngene rada kagol sithik arep delok koreo sing kesenian Adiluhung itu malah nggak jadi. Yang ngono kuwi Mas ya. Tim tamu bisa tetap nggak boleh ya. Nggak boleh, boleh. nggak boleh. Kemarin dapat denda ya, Bang? Denda, Pak. Berapa? 12 juta. 12,5. 12,5 separohnya berarti dari Liga 1. Nah, Kejadian di putus. Kudus itu. Betul. Terus kejadian yang Palu nggak ada denda, Bang? Belum tahu ya Pak, belum ada rilis ya Pak. Oh, nggak ada supporter ke sana kelihatannya. Kayaknya iya, itu mungkin wong Palu dhewe kayaknya sebenarnya. Wong Palu yang mendukung PSS Sleman. Ya mungkin. Ya jadi kayak anak ning kene kan Persib Bandung kan bakul Burjo kan wong Bandung oke to. Nah, ngono kuwi pasti ngono kuwi. Iya, menarik. Berarti sudah dipastikan dapat sanksi 12 setengah juta dari kemarin yang. Tapi sanksinya itu karena kehadiran supporter, dan saya baca di suratnya itu katanya kehadiran supporter PSS Sleman. Terus kemudian kalau Persiko katanya juga kena denda juga. Kena Pak, kena. Karena masuk ke lapangan ya. Ya. Padahal kan nggak masuk ke lapangan itu. Kan pandemi Pak. Pandemi. Oh, ada momen pandemi juga. Oh, sing pandemi. Supporter Persiko. Oh, supporter Persiko pandemi supporternya. Enggak, itu pas waktu main itu juga ada Pak. Oh, pandemi lapangan. Ada pas waktu kayaknya pas yang di kartu merah itu. Oh. Nah, itu. Oh, berarti nggak pandemi PCS tapi pandemi lapangan. Sempat kalau sama BCS sempat ada gesekan dikit lah. Tapi kan ya nggak terlalu. Karena kan ya berteman kan mereka. Iya, betul. Wis biasa. Nek konco kadang yo gesek sithik-sithik yo. Karengan sithik ya apa-apa. Oh, tapi kan akur meneh Akur wonge meneh. konco.
ora koyo kowe karo Fahmi ya. Oh, Keseh terus. Fahmi kasih dong. Kamu sini loh. Ora sido ning Tangerang, sido ning Tangerang ora itu Pak Wong. Jadi Oh, bagus. nanti tak tugaskan ke sana. Jas. Kamu nanti ke Persipura. Oke, Pak. Kami takutnya nggak pulang ke Tangerang. Kenapa? Kerja pabrik. Demalan nih gue Nanti kamu ke Papua, tiketnya tak belikan tiket berangkat saja. Wah, Bali nih. Bali ini ngadang celek. Ayo kamu nih. Ya, kalau dilihat saya kualitas mungkin ya. Main asing betul Pak. Antara PSS Sleman dengan Kendal Tornado mana Pak yang lebih ini? Ya jelas PSS. PSS. Jauh. Kalau nggak salah di Kendal itu ada 3 ya. Iya. Yang satu Veliperian, kemudian satunya ini Gelandang. Gelandang pas striker saya lupa. Gelandang kelihatannya. Ini dari Kolombia, kalau nggak Venezuela atau apa gitu. Yang satu lagi saya nggak hafal namanya. Itu kan dari Brazil. Itu. Nah, ketiga pemain asing ini yang baru kita kita kenal mainnya itu kan Veliperian gitu kan. Nah, ini yang membuat perbedaan kelas ya, perbedaan kualitas antara Weberson, ya head-to-headnya kan begitu kan, Weberson dengan back asing mereka, kemudian Inje dengan, meskipun Inje ini juga baru di musim ini di Liga 2, tapi saya pikir kualitas Inje ini untuk main di Liga 1 juga oke. Kemudian Toka Antin ya kita nggak usah menyaksikan berapa gol yang sudah dicetak sama dia, itu sudah jadi sendiri Pak, fakta sendiri lah, kita nggak mengada-ngada kan. Maksudnya sangat gampang lah kalau misalnya mengatakan membedakan kualitasnya kan. Saya pikir ya PSS pemain asingnya masih tetap lebih bagus levelnya dibanding dari Kendal. Cuma kan begini, sekarang sepak bola ini kan juga terbatas pada 1-2 pemain ya. Ya memang 1-2 pemain ini bisa memberikan perbedaan. Cuma kan tetap tergantung dari pemain-pemain lain dan terutama juga strategi dan juga kolektivitas permainan di lapangan. Ini yang nanti juga harus dilihat betul. Makanya kita nggak bisa menganggap remeh Kendal Tornado ya, meskipun kualitas pemain asingnya mungkin kalau di kacamata saya menganggap masih di bawah dari PSS Sleman. Tapi itu kan bukan jadi jaminan bahwasanya PSS ini akan mengambil poin penuh dengan mudah. Karena ini kita bicara ini kan di atas meja dan di atas kertas. Di atas lapangan beda lagi, kaki yang bicara gitu kan. Kalau ini kan kita cangkem kita yang bicara, tapi kalau di lapangan nanti kan kaki pemain yang bicara, itu loh. Dominikis Gion gimana? Pong. Main nggak ini? Main nggak kira-kira? Main. Lu kan dipanggil timnas. Apa? Enggak, Kak. Kemarin enggak ini. Enggak. Wah, iya. Enggak dipanggil. Nggak Kemarin dipanggil, masih ada. Kemarin masih ada. Oh, masih ada. Berarti Oh, nggak ada. Itu kan. Masih ada. Masih ada. Apa udah rilis nama-namanya apa? Belum. Gini. Kayak itu. Dipanggil nggak kira-kira? Untuk yang SEA Games ya. Si game ya. Kelihatannya malah yang dipanggil malah pemainnya PSM ya, 2 itu ya. Iya, Rata sama Cahya. Sama si ya. Cahya. Kalau Dion ini nggak dipanggil ya. Mungkin Pak, tapi harapannya dipanggil sih kalau Kot Ansari ya. Harapannya. Harapannya dipanggil. Tapi sampai kemarin masih latihan. Iya, sampai kemarin. Dan nanti malam ini uji coba ya. Oh, udah uji coba loh. Uji coba lawan India. Berarti enggak. Berarti nggak dipanggil gitu. Ada kemarin. Kelihatan. Lihat. Dan setiap latihan rutin ada ya. Ada terus. Tuh Dion mungkin wi. Oh iya. Ada gini. Membo. Wis sanggeni loh. Iya gini. Dion apa dudu iku wingi? Dion Pak, wes tak pastikan dengan mata kepala saya sendiri. Oh gitu ya. Mau celuk ngono kuwi. Yes. Yan ya. Yan nih, Yan apik Mas. Oh, berarti Dion tenanan ya. Dudu liyane ya. Dudu liyane. Oh, ya wis. Nah, aku ngono iso membo. Yo ora iso kowe nembo apa. Dia nggak komentar, nggak dipanggil timnas. Nek kowe membo Anoman iki rasa ngopo. Ya, terus apa itu ah? Itu Tri Hamdani ya kipernya ya. Itu kayak pernah main di PSS ya? Pernah. Triandani pernah. Musim kalau nggak salah 2 musim lalu zaman Seto. Saya tahu toh. Ya, zaman Seto dia. Malah kiper utama kalau nggak salah ya. Kiper utama. Oh dia ininya. Dia Gonta Ganti lah, tapi dia sering main juga. Iya. Dan ini sering main juga. Dan termasuk
ini Taufik Febrianto kan PSS juga kan? Iya, eranya dia naik itu. Persis dong. Pernah PSS juga, Pak? PSS pernah juga ya. PSS ya? Dari PPLP ke PSS kalau nggak salah. Kalau di Persis dia lama itu Iya. Taufik itu. Pernah kayaknya. Main Solo kan itu. Iya, nah, yang pemain badminton itu juga ada Taufik Hidayat. Taufik itu dulu Wamen Pora itu. EC gue Taufik itu terkenalnya ini dulu Haryono Junior. Ya, Kan, tapi Haryono. kadang-kadang menjadi Haryono Karena kayaknya Junior. sama beras-beras. Cuma Pernah kan? pemain ini punya banyak kelemahan ya. Jadi dia sering kena kartu. Iya. Dan maksudnya beberapa kali saat memperkuat Persis dia justru kena kartu merah yang akhirnya merugikan tim secara keseluruhan gitu. Jadi nah kita lihat besok mainnya apakah masih sama seperti saat dia main di Persis gitu kan. Ya memang pemainnya keras gitu kan. Nah ini bisa berpengaruh juga bagi PSS ya. Kalau misalnya PSS bisa memancing emosinya dia, bukan emosi sih sebenarnya, apa ya, memancing momen karena kadang pengambilan bolanya dia itu juga agak ceroboh. Iya. Agak ceroboh memang. Ya coba aja kita lihat. Tapi kemarin lawan Persiba Balikpapan dia cukup bagus mainnya. Dan dia bikin apa ya? Kipas. Artinya umpan kunci ya. Tapi sebenarnya itu bukan umpan kunci, itu syuting tapi kemudian melintir gitu. Akhirnya malah jadi umpan bagus dan dijadikan crossing pendek di kotak penalti yang disontek oleh Yudo itu. Jadi ini memang menarik pemain ini. Ya kita bisa lihat besok nanti akan seperti apa permainannya menghadapi gelandang-gelandang PSS ya, PSS. terutama Injay. Kemudian di situ juga ada Dion gitu kan. Biko. Besok dia ngandeli Injay. Dan ini menarik karena dia pasti akan duel dengan siapa namanya, Dion ya. Oh, oke. Karena karakternya positioningnya ini sama dengan Dion. Kalau Dion nggak dimainkan di saya. Kalau Dion main di posisi nomor 6 akan ketemu anak ini gitu. Nah kalau ketemu dengan Inje, saya pikir ya Inje nggak terlalu kesulitan karena bodinya tinggi besar. Mungkin ini nanti separohnya Inje gitu. Iya. Itu postur gitu. Gitu. Ya. Kalau Tocantins banyak latihan finishing, prediksimu besok bisa bikin gol nggak nih, Pong? Bikin. Wah, berapa gol, Bang? Ya kalau aku prediksinya 2-1. Wih. Berarti kemas bola. Kemasukan, nggak apa-apa, yang penting menang. Yang penting tetap menjaga tren positif ini tetap konsisten. Ya kalau prediksinya bagus ya 3-0 gitu. Ya, harapannya. Tapi kan Kendal ini kan juga harus nggak main-main, Mas. Maksudnya ya juga waktu diwaspadai. Nah, kalau kata Coach Ansari, Kendal Tornado ini mempunyai fighting spirit yang tinggi. Wah, apa kowe? Sama juang yang lebih. Kowe iso muni wae dokter. Repot kowe. Spirit apa spirit? Juang. Fighting? Semangat, fighting bertempur. Spirit itu ora ning katok. Tapi ya apa permainannya si Kendal ini agak beda ya. Memang benar apa yang Agak beda dari tim lain atau gimana? kita samakan aja dengan ya itu aja yang paling dekat ya Deltras. Oh, kayak di atas. Ya, Oke. Deltras itu lebih rapi. Nah, Kendal Tornado ini mendekati itu, tapi tidak serapi Deltras, tidak sesabar Deltras. Ya harusnya PSS bisa mengambil poin itu. Sporadis serangannya. Masih sporadis, terasa sporadis dan lebih banyak apa ya memainkan kecepatan. Mereka lebih mengutamakan kecepatan pemain-pemain. Iya. Kalau kita melihat di Deltras itu sebenarnya selama ini yang dihadapi PSS, tim yang paling berat itu sebenarnya kan Deltras. Deltras. Benar, Pak, ya. Jadi mereka bisa memainkan ritme, bisa memainkan memainkan alur serangan dengan baik, mengalir dengan baik gitu kan, sampai beberapa kali mendominasi dan menciptakan peluang-peluang yang mengejutkan waktu itu Deltras. Tapi Kendal ini memang gayanya hampir seperti itu, tapi belum begitu smooth, belum begitu halus gitu kan. Cuma dia memang mengandalkan kecepatan pemain-pemainnya. Itu aja mungkin Pak ya dari Kendal ini gayanya besok. Tuh, Pong. Apa, Pong? Mengantisipasi kecepatan. Nah. Kan iya kan banyak kayak Valiperian, Yudo itu kan punya speed. Ya, setahu saya Yudo tuh speednya lumayan. Valiperian juga loh musa-musa. Ragil gitu juga dia model itu. Ragil itu juga posturnya tinggi ya. Cuma Ragil ini kan memang dari dulu masih bermasalah dengan
ketajamannya. Meskipun dia ini mantan striker timnas untuk kelompok umur. Jadi tapi perbedaannya Ragil dengan musim lalu dan sekarang badannya itu lebih berisi. Tidak seperti musim lalu yang memang agak sedikit langsing ya. Kali ini memang agak sedikit berisi. Nah, ini menjadi harus menjadi perhatian tersendiri bagi PSS juga, karena mental bertandingnya Ragil ini juga cukup bagus ya, karena dia punya pengalaman juga. Formasi sama Pak, 4-3-3. Formasinya 4 Kendal ya. mereka memainkan 4-3-3 dengan di situ ada Trisulannya, dia pakai Ragil, kemudian Yudo, terus satunya saya lupa apa namanya pemain asingnya itu. Terus kemudian di tengah itu ada Taufik Febrianto itu, dan kemudian mereka juga pakai 4 back di belakang. Ini kayak gitu. Tapi kalau dalam strategi dalam transisi menyerang, mereka itu cukup cepat. Jadi misalnya dari bertahan ke menyerang mereka cukup cepat gitu kan. Dan mereka juga berani duel-duel di lini tengah, mereka berani. Jadi perebutan bola di lini tengah, mereka itu kerap memenangkan bola itu. Waktu menghadapi Persiba, mereka kan menguasai lini tengah, sehingga pemain-pemain Persiba ini juga mainnya cukup halus ya, cukup bagus. Cuma menghadapi Kendal juga mereka kesulitan dengan kecepatan pemain-pemain Kendal ini gitu. Oke bang, gua apa bang? Nyanyi nanti. Nyanyi kok saiki. Awan kalau wis berasa ngelirik. Oh iya bang, untuk besok yang main prediksimu Kim, Iksan, mana yang dahulu kan? Kim. Alasannya ya Kim ini ya luar biasa ya, di beberapa pertandingan terakhir dia konsisten juga. Maksudnya dia cukup memberikan dampak mas baik di lini tengah PSS Sleman ini. Gitu. Kalau Riko tetap tak tergantikan ya? Riko tetap tak tergantikan. Teren gimana bang? Teren udah sembuh belum ini? Teren sudah membaik pak, kondisinya sudah oke. Kemarin sudah ikut gabung bersama tim, artinya tidak latihan terpisah ya. Karena kemarin kan sebelum lawan Palu ini masih latihan terpisah. Kemarin sehabis lawan Palu itu dia Mas Teren ini sama Mas Warudin sama Nuri, mereka sudah gabung sama tim. Artinya sudah menunjukkan progres yang sangat bagus. Berarti kemungkinan besar 3 pemain ini bisa masuk DSP bang, daftar susunan pemain. Belum bisa dipastikan. Belum dipastikan. Ya masuk cadangan lah gitu. Ya mungkin bisa seperti itu, tapi kayaknya enggak ya pak, kemungkinannya masih kecil ya pak. Masih kecil. Kalau Mas Warudin ini kemarin diprediksi akhir November sih. Baru bisa tampil lagi. Latihannya apa Farudin tiap hari? Ya udah gabung. Itu ikut training gitu? Game gitu? Ikut dia. Tarung berapa lawan berapa gitu. Berarti kan dia udah mulai fit ya? Ya udah mulai fit, tapi masih menunggu progresnya yang hebat lagi. Kalau kemarin yang terpisah itu Pak Jajang Mulyananto. Saya kira itu ya pak. Kan sehabis latihan itu kan sudah pada kumpul berdoa atau Mas Jajang ini lari-lari sendiri, tak kira menambah porsi latihannya sendiri, jebol luput. Kejar kiri? Ya jebol luput aku. Cedera. Cedera. Oh ya memang agak berat ya cederanya. Harus menepi beberapa pertandingan nih. Ya kayaknya cuman sebentar sih pak, cuman satu mungkin lawan besok ini cok. Karena kan cuman robek kecil. Tapi udah bisa lari itu. Udah bisa lari-lari. Enggak pincang dalamnya. Enggak lari-lari. Itu di betis ya Bang ya? Ya, daerah situ. ACL atau MCL gitu pak. Ya, jadi dia memang terakhir dia kan sempat berbenturan ya dengan pemain Palu itu kan, tapi dia harus digotong kan. Berarti nggak perlu digotong pulangnya kemarin ya? Enggak. Masih bisa. Iksan aman. Iksan aman semua kecuali Mas Jajang. Iksan itu kemarin kelihatan bertabrakan itu terus ora tangi meneh ya. Langsung ditandu gitu kan. Alhamdulillah nggak masalah ya. Padahal dia main juga jadi substitusi ya, pemain pengganti kemarin dia. Kemudian dia harus diganti lagi gitu. Karena ditabrak pemain Palu gitu. Terus Bang, sehabis pulang dari Palu ini, mereka cerita apa? Hustra terutama. Kamu ketemu coach Hustra enggak? Enggak ya Pak, Hustra aku enggak enak emang. Maksudnya ketika kita wawancara coach Ansari, coach Hustra ini masih memberikan pengarahan kepada pemain. Enggak dikira ngetok-ngetok meneh. Takutnya
nggak rata dikarepe walaupun dia itu welcome ya sebenarnya. Oh. Tapi ya udahlah, maksudnya nggak enak lah maksudku, ya udahlah mereka kan mungkin sedang fokus kan, kita tahu sendiri Kendal ini juga termasuk tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata atau ya udah. Nah, enggak, biasanya kan setelah dia ngasih instruksi atau pengarahan ke pemain kan selesai gitu kan, kamu bisa wawancara gitu. Apa memang Enggak sekarang nggak mau gitu ya? mau cuman ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol aja. Berarti khusus untuk teknik memang dipasrahkan ke Ansari gitu ya. Nah, dia ngobrol nggak kemarin pengalamannya dia waktu pulang dari sana gitu kan? Enggak ya Pak, nggak sempat ngobrol itu. Kemarin beliaunya itu sibuk itu. Ngarah-ngarah ke pemain, ngobrol sama tim, ya habis tim pelatih fisik sama tim pelatih. Terus kamu dapat informasi katanya perjalanannya berapa jam itu dari zaman ke Palu, terus dari Palu balik ke sini itu Enggak tanya ya Pak. berapa kali mereka harus ganti kendaraan transit atau moda transportasi ini nggak kamu tanya Pak? Enggak tanya ya Pak. Oh. Tapi kondisinya bagus semua. Bagus semua, saya pastikan. Kemarin saya pastikan ya, maksudnya saya kan tanya karena kan perjalanan ini kan sangat berpengaruh ya Pak ya di kondisi ya terutama fisik toh. Fisik pemain. Wong aku dhewe nak dolan adoh ya kesel walaupun cuman Ada wong yang kudus. walaupun cuman duduk tok gitu loh. Ya, Coach Ansari sudah memastikan nggak ada pemain yang Uripmu iki ketoke kesel loh. Wow. Terus we? ya nggak ada. Nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada. Ya, Oh. aman. Aman berarti nggak ada yang cedera karena perjalanan jauh ini dan sebagainya. Nggak ada, masuk angin pun nggak ada. Kemarin kan setelah pulang terus hari berikutnya latihan terus recovery aman semua kecuali Pak Jajang itu. Karena kan memang ya benar-benar cedera kan. Liane entah masalah. Nggak ada masuk angin. Untuk kan dikerokin tuh, kelihatan kerokannya itu. Ya nggak ada komentar tentang lapangan sana kemarin itu Bang. enggak ya Pak. Enggak, cuman finishing aja sih. Cuma finishing aja ya, Bang. Soalnya menang ya. Yang masalah malah Ya kalau Persipal yang masalah. bagi saya pemain profesional itu harus siap di segala medan, entah lapangannya gronjal, lapangannya rano sukete, entah itu hujan, ya mereka harus siap. Nek kulo bal-balan sawah ya ora iso lho, ya lucu. Nah, itu tulasan. Iya. Ya tetap bermasalah. Faktor lapangan ini juga bagi pemain profesional itu juga menjadi syarat penting kok. Ya, tapi kan ya mau gimana pun keadaannya kan sebagai pemain kan ya caranya. Tapi kan ya akhirnya kan ya tetap menang itu kemarin. Ya. Kalah menangnya 3-0 elok tenan toh. Elok tenan. Serabi piye raye ya San. Oh iya. supporter nggak ada komentar Bang, cuma dicatat 9.000 ini. Ya banyak yang mengeluh. Apa keluhan mereka? Ya mempertanyakan kenapa seperti itu 9. Anak kan kapasitasnya kan ya seperti itu ya. Kemarin terus dikasih penjelasan sama Bu Vita ya, karena ada perizinan seperti itu ya. Manajemen pun juga berharap bisa saling pengertian seperti itu Mas. Artinya kan ya balik lagi ya, kalau misal besok aman nggak ada masalah ya, baik itu di dalam stadion atau di luar stadion, di jalan ya, kemungkinan kotanya ini sedikit demi sedikit bisa terus menambah, karena kan Indonesia lagi nggak tak delok sih percaya sih ngono lho, kudu delok sih ora langsung percaya ngono kan, biasanya kan seperti itu. Yo kan dari dulu kan sudah aman toh Bang. Iya. Ini kok harus ditontok meneng digolek buktine meneng itu piye? Nah, nggak tahu itu. Mungkin ada informasi dari intelijen terkait kondisi Jogja selama ini apa piye? Wah, nggak tahu itu Pak. Maksudnya itu pihak berwenang menyorotinya dari sisi mana, saya juga kurang paham. Yang jelas kan ini kan animonya ini kan sungguh luar biasa Pak. Luar biasa nih, dari mana kamu bisa menilai luar biasa? Ya banyak sekali teman-teman yang ingin nonton, banyak teman-teman yang mengeluh tidak berdapatan tiket, seperti itu kan banyak. Karena kan ini juga kan laga home pertama yang bisa disaksikan penonton, karena kan Joyce puasa beberapa minggu, teman-teman akhirnya kan mau menonton tim kebanggaannya, kok malah seperti ini ya, kan menimbulkan kekecewaan juga. Tapi teman-teman kayaknya sekarang sudah bisa menerima sih. Peng itu 9.000 tiket yang dijual online, apa semua tiket yang dijual sama teman-teman BCS juga yang dari koordinatornya para supporter? Aku udah ngerti pembagiannya Mas, jelas 9.000 itu udah
Mungkin ya semuanya Bang, 9.000 itu semuanya. Tinggal nanti panpel ini mendistribusikan aja BCS berapa, untuk yang umum berapa, mungkin kan begitu. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin ya teman-teman BCS mungkin agak kecewa karena biasanya 9.000 itu khusus untuk BCS. Sekarang paling separuh nih kan ada. Ya kan ini luar biasa kan, banyak sekali yang nggak bisa nonton, gitu kan. Ya memang nonton PSS itu nggak hanya menonton pertandingan sepak bola sebenarnya, tapi nonton sing nonton. Nah iya. Kayak orang-orang Kudus kemarin itu kan, nonton Kudus itu kan juga mereka datang ke stadion itu kan nggak cuma nonton Persiku sama PSS ya, tapi nonton BCS tuh. Iya. Dan itu fakta ya Bang? Fakta. Ada yang ngomong nggak? Ada yang ngomong. Nah, iya benar Kira berarti. apa nonton kopong. Wah. Nostalgia. Besok main aku pentas. Ya saya suka nonton kopong digawake gamelan tutukan yang sing dalan itu kan joget kaya. Apa lagi Bang informasinya? Udah sih, apa Mas? Aku ditekoni wae. Apalagi? Ya udah ini. Apa benar? Nyanyi. Apa namanya dari manajemen informasi apa yang berkembang saat ini, maksudnya selain tiket itu, terus kemudian apakah ada apa namanya pemain-pemain yang kayak Dion dipanggil gitu kan, kemudian mungkin ada yang kira-kira ada penambahan kontrak pemain apa piye gitu loh Bang. Belum ada, Pak. Belum ada sama sekali. Sekarang baru fokus itu di laga perdana dengan supporter, baru fokus itu sih kalau dari manajemen. Besok Sabtu siang saya sama teman-teman wartawan mau diajak ketemuan sama Pak Yoni. Oh ketemu sama Mas Yoni. Kita mau ngobrol bareng, Pak. Bahas apa Bang? Ya cuman ngobrol-ngobrol biasa, nggak tahu lah nanti ya sambil mengalir aja tau Pak. Bahas sama es. Enggak. Ya salah satunya. Kemungkinan ada kebijakan-kebijakan dari manajemen yang akan disampaikan Bang. Bocorannya apa Bang? Sing rame iki apa? Belum tahu Pak. Maksudnya ya kita ngikut aja besok, maksudnya ya wis dijak makan siang bareng ya oke gitu aja. Wis. Terus untuk akumulasi kartu Bang, ada yang absen karena akumulasi kartu enggak? Belum Pak. Ini PSS belum pernah kena kartu merah ya? Belum pernah. Ya jadi nggak ada yang absen karena teknis itu ya? Ya, belum. Absen karena cedera aja Pak Jajang itu Aja. dan beberapa pemain yang cedera bawaan ini. Ya. Oh. Kamu kan ketemu dengan Bu Vita ya, humasnya siapa? Namanya Bu siapa? Bu Vita. Ada informasi apa dari humas PSS? Ya cuman itu soal tiketing, Hmm. itu tak tiketing kota penonton. Tapi 9.000 itu mungkin baru, artinya nggak selamanya 9.000 kan? Ya, enggak. Artinya hanya laga awal ini aja kan? Enggak, artinya kan bisa terus berkembang. Bisa terus bertambah maksudnya Pak, berkembang. Dari manajemen dengan hanya dikasih 9.000 tiket, ini ada kerugian orang Pak katanya? Ya mau tidak mau harus bisa menerima toh Pak. Kalau kerugian biasanya sih kalau saya tanya soal nominal itu mereka tidak mau menjabarkannya ya maksudku. Yos umum lah Oh, iya. Itu kebijakan dari keamanan ya? keamanan. Kalau ada Bu Vita? Keamanan. Bukan dari keinginan. Ya nak pengennya manajemennya pengennya iso Full ya. aja sapa ngendi wong to Mas. Ngendi manajemen to. Nah itu. Ya cuman kendalanya kan dari waktu uji coba kan juga seperti itu. Enggak cuman di ini kemarin ini aja Pak. Waktu uji coba kemarin kan dengan penonton itu kan juga seperti itu. Waktu launching tim itu kan ada kendala seperti itu juga. Dibatasi juga. Iya, ada kendala seperti itu juga. Ya waktu launching itu kan karena bukan anu ya Bang. Apa? Resmi. Sehingga kan yang nonton nggak terlalu banyak kan. Tapi juga ada itu, ada soal perizinan itu juga ada soal seperti itu juga. Batasi itu yang nonton. Batasi khusus sekian ribu lalu. Waktu uji coba itu launching itu berapa penontonnya? Wah, lali aku. Kita 8.000 atau berapa Bang? Ya, sampai 9.000 ya. Enggak sampai kayak Pak. Kalau ini malah cuma ini mungkin kuota terkecil yang pernah diberikan pihak keamanan bagi PSS Sleman ya. Yes. Karena sebelumnya kan Jarang ya, nggak pernah ya malah. nggak pernah ada batasan kuota ya. Oh ditambah kalau nggak salah. Nah, Sering. Ya, ini menjadi hal yang cukup unik ya. Baru pertama kali ada wah, kuota supporter di Sleman. Maguwarjo. Ya nah. Yo, piye nggak tahu ya. Pertimbangannya juga nggak tahu dari pihak berwenang seperti apa ya. Jelas, ya saya harap teman-teman yang saat itu tadi tetap
jaga kondisivitas lah. Euforia itu 90 menit aja di dalam lapangan stadion. Selebihnya stabil dan harmonis. Terus kamu udah konfirmasi ke pihak berwajib belum untuk masalah hanya 9 tiket itu? Wah, aku belum Pak. Aku maksudnya aku juga jarang komunikasi sama Polda juga kan. Enggak tahu maksudnya ada pertimbangannya apa juga kita juga belum konfirmasi semua ya teman-temannya itu. Cuma yang disebutkan sama manajemen PSS 9.000 itu berdasarkan rekomendasi dari pihak berwenang. Nah, untuk amanan lah ya. Yes. 9.000 tidak boleh melebihi itu. Yes. Jadi PSS juga nggak berani mencetak tiket lebih banyak. Iya, karena kan ya emang udah tok toh itu Pak. Udah tok. Jadi ya mau tidak mau toh. Kan seperti itu. Nah itu ya stadionnya rada melompong no, mungkin separuh toh ya. Iya. Separuh ya sebelah ngisor toh itu kan. Karena yang itu kan cukup banyak tuh sebenarnya. Kalau VIP kan nggak kelihatan. Nah, nanti yang bagian timur yang agak kelihatan melompong. Wah ya Utara selatan tempatnya teman-teman BCS ya. Lucu kalau kosong-kosong gitu ya. nah makanya koreonya ada Kan penuh ramai. maksimal lah. Tapi saya kira tetap koreo sidik-sidik lah, teman-teman itu kan kreatif lah. Sidik-sidik tetap memikirkan, saya kira seperti itu. Kreatif, satu orang untuk koreo. Nah, seniannya di luhuk. Senian opo. Main kapan sore? Main sore. Sore. Kau jam 15:30. Disiarin di Ketok ya video apa mbok? Live ini Bang. Oh iya. Tetap live ya. Tetap live. Entah link TV ra ya Mas. TV yang buat TV-nya, ada TV-nya. TV Sinpo TV itu. Ya, Sinpo TV. Berarti ini tetap enggak kalau berarti habis ini setelah lawan Kendal ini away Bang. Away ke Papua ya. Sipura. Persipura. Oh, luar biasa nih. Ini berat juga berarti kan. Berat. Kemarin baru dari Palu, kemudian besok ke Persipura lagi. Bisa rasa-rasen ya Bang ya. 6 jam ya. Numpak pesawat itu. Kowe numpak travel 3 jam pucet rupane ya. Ini numpak pesawat repot. Ngeri. Ya. Tapi ini Pak, Kendal bisa ngalahin Persipura di kandang Persipura. Artinya kan secara kualitas mungkin permainan ya sebenarnya Kendalnya di atas Persipura Pak ya. Jadi gini waktu pertandingan itu, jadi Kendal itu justru malah menang unggul 2-0 di babak pertama langsung itu, dan kemudian di babak kedua baru Persipura ini bisa menyamakan kedudukan. Salah satu gol yang mencetak gol Persipura itu anaknya Ricardo Salampesi. Siapa namanya? Kevin Salampesi apa siapa namanya? Dan ini pemain muda. Dan setelah itu Yudo yang menit 90 sekian berapa lah, plus berapa itu bisa mencetak gol itu. Memang mungkin ya tadi yang dikatakan Kopong dari Coach Ansari ini, karena memang motivasi pemain-pemain Kendal ini kan tinggi banget. Ya kita kita bisa melihat itu dari statementnya owner ya, yang di awal musim bahwasanya kalau memang tim ini promosi, dia nggak segan-segan mengucurkan dana 2 miliar. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga pemain itu pasti gelundung di lapangan. Ini gelundung. Enggak. Jadi main di Persipura pun juga mereka tetap fight gitu. Ya inilah uang berbicara. 2 miliar dibagi timnya ya? Mati 30. Lumayan lah. Ratusan lah terima gitu kan. Gitu. Jadi saya pikir ya ini tim ini yang tim penuh ambisi, dan tim ini penuh dengan fighting spirit tadi, itu semangat juang tinggi, sehingga kalau memang nggak hati-hati PSS bisa terpeleset. Nah itu yang perlu diwaspadai itu Pak. Ya, cuma kan sekali lagi tim yang motivasinya terlalu berlebihan ini juga bisa menjadi bumerang mereka. Ya kan, bisa mereka akhirnya karena terlalu bersemangat sehingga tidak bisa mengatur ritme permainan, sehingga ya itu tadi 2-0 menang di babak pertama, kemudian bisa disusul di babak kedua gitu kan. Nah ini kan berarti mereka lengah. Ya mereka close duluan di babak pertama kan. Begitu babak kedua
udah staminanya ngedrop gitu kan. Tapi akhirnya mereka justru malah dapat 1 gol lagi untuk menutup kemenangan 3-2. Dan ini sebuah apa ya? Sebuah pencapaian yang luar biasa karena mengambil poin penuh di Persipura loh, di Papua. Nah, ini tim yang bisa ngambil poin penuh di Papua ini jarang-jarang, apalagi menghadapi Persipura. Jadi mungkin besok Kendal ini juga punya persiapan yang sangat matang. Yes. Ya kan? Mereka pasti sudah melihat, mengintip bagaimana sih cara PSS ini bermain. Iya. Kemudian mereka melakukan manajemen trip dari Semarang ke Jogja ini dengan cukup bagus itu, sehingga mereka tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan kota Jogja ataupun beradaptasi dengan lapangan. Saya pikir juga beberapa pemain ini kan mantan pemainnya PSS, jadi mereka juga sudah terbiasa dengan kondisi stadion Maguwo ya, terutama dengan supporternya ataupun kondisi lapangannya. Saya pikir ini akan menjadi laga yang cukup berat ya bagi PSS, karena kalau lengah ini bisa tergelincir. Nah, kalau tergelincir ini bisa repot. Repot banget, Pak. Ya, karena akan mempengaruhi seluruh jalannya perjalanan PSS untuk di musim ini. Kalau ini terpeleset, pokoknya ya jangan sampai kehilangan poin dari tim-tim yang ada di bawahnya, itu aja dulu. Yes. Kalau mungkin kehilangan poin dari Barito, mungkin kita bisa ambil lagi, mungkin kalau main di Maguwo kan, itu masih oke lah. Tapi kalau misalnya dari tim-tim yang di bawahnya, otomatis kan PSS nggak bisa nambah poin, malah justru memberikan poin kepada tim yang ada di bawahnya, sehingga akan lebih mendekati atau bahkan menyusul perolehan poin dari PSS Sleman. Mengkis 2 nanti. Ya iya, repot lagi kan. Mengkis. Gue nggak sido dicat hijau kok. Kartu gue nggak tak siapnya apa? Apa? Hah? Cat tembok hijau. Kan ada ya. Kendal itu salah satu tim dari Jawa Tengah yang ini yang diperhitungkan Pak ya mungkin ya. Setelah PSIS tidak begitu bagus di laga-laga awal ya. PSIS ya. Dan persiapannya Kendal ini beda dengan tim-tim lain yang ada di Jawa Tengah ya, terutama saudaranya ini, tetangganya bukan saudara. PSIS ya. Jadi Kendal ini nyaris nggak ada problem kok. Ya karena ini tim private ya, maksudnya bukan ya semua tim ini private ya, karena dimiliki oleh swasta ya. Tapi tim ini kan belum punya sejarah yang cukup panjang di Jawa Tengah atau di Semarang atau di Kendal gitu kan. Cuma mereka punya ambisi dan punya pengalaman. Jadi ownernya ini dulu juga beberapa musim lalu ini juga sempat berinvestasi di PSIS Semarang. Dan mereka tahu bagaimana memanage sebuah tim sepak bola. Sehingga pelan tapi pasti ini posisi mereka mulai naik. Dan saya pikir ini kan pertandingan masih ada 18 ya. Berapa? 14 pertandingan, masih kompetisi masih panjang sekali. Dan dengan pencapaian dia tim yang baru promosi kemudian bisa naik di posisi ketiga di klasemen sementara, ini pasti sangat bagus. Ya memang Liga Indonesia ini baik Liga 1 ataupun Liga 2 ini kan sangat kompetitif ya. Perbedaan poin ini sangat tipis dan juga tim kalau kalah 2 kali berturut-turut itu anjlok. Dari yang ada di papan atas bisa turun ke papan bawah. Nah ini yang menjadi berbeda. Cuma ini agak unik di musim ini, terutama di Liga 2 wilayah timur ini yang ada PSS-nya ini. Ini agak sedikit jomplang perolehan poinnya. Jadi Barito dan PSS ini dominasi di atas, kemudian gapnya ini cukup lebar 5 poin gitu kan. Ada dengan tim yang di bawahnya. Nah saya pikir ini kesempatan juga bagi PSS untuk menjaga poin selisih poin ini tetap terjaga jauh. Ya, apalagi mereka kalau bisa menjauhkan dari kejaran dua Kendal ini dan tim-tim yang ada di bawahnya, sehingga target nanti tinggal hitung-hitungan poin atau selisih gol dengan Barito aja gitu. Ya kita asumsinya kan Barito nggak akan terpeleset juga ya. Karena sulit memang mengharapkan Barito ini terpeleset karena tim ini sama dengan PSS, timnya ini tim sudah mapan gitu. Itu wes bang, udah berapa jam nih? Jam lebih.
Kendal Oke, Bang. kali ini. Prediksimu 2-1. 2-1. Ah, cemen 2-1. Lah piro? 4-0 loh. Ayo ayo. Apot. Ya anak pinginnya ono tapi kita lihat dulu lah. Maksudnya Kendal juga kan ya tim ya tidak bisa dipandang sebelah mata itu tadi. Nek menurutmu Bang, Kendal kualitas Kendal permainannya dengan tim-tim yang sudah dihadapi oleh PSS ini ada di posisi apa gitu? Posisi maksudnya Karena sini sudah PSS ini kan sudah menghadapi Deltras, Persiba Balikpapan, terus kemudian Persipal Kudus. Kudus. Nah ini kualitas Kendal ini ada di mendekati tim yang mana ini? ya Deltras kuwi mau, Pak. Nah, kuwi ngono aku. Ya oke. Lah yang sing paling apik kan wingi Deltras kan nang 1-0. Nah, ini kan ya kok Deltras. Kendal ini kan juga mampu membuktikan ya wingi 2 pertandingan kan juga trennya positif terus. Artinya ya patut diwaspadai, maksudku mereka juga mempunyai kualitas. Kalau dengan Persiku kelihatannya. Ya apik Kendal. Ya orang aja ya ning nak aku Secara kualitas permainan di atas Kendal, masih di atas Kudus. sama Persibat Batang. ono kok. Wah, Persiba Balikpapan. Balikpapan ya Batang. ada Jawa Tengah Pak ya? Ada, Batang. Persibat Sekarang mana Batang dari Batang ya? Liga 3 Nusantara. Itu pernah Liga 1 Pak ya? Nah, Liga 1. Persibat tuh? Oh enggak, divisi 2. Oh, divisi 2? Ya, Liga 2 Persibat Batang. Batang. Jadi tim Jawa Tengah itu yang pernah ke kasta tertinggi itu bisa dihitung, Pak. Oh ya. Jadi pertama yang paling awal itu kan Arseto. PSIS. Kemudian ada BPD Jateng waktu zamannya Galatama itu. Ya toh, kemudian PSIS Semarang. Terus kemudian Persis Solo. Ya sudah tim itu aja. Ya, Pelita Solo. Persiku Kudus pernah, PSIS Rembang, Persijap Jepara. Udah. Lainnya belum. Iya, PSIS Rembang ya. PSIS. Kalau kayak PSCS, Persiba Banyumas, Tegal, terus kemudian Persibat Batang, terus termasuk PSIK Kendal, itu belum pernah sampai ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia dari Jawa Tengah itu loh. Baru tim-tim itu yang ada di kota-kota itu aja. Ya memang kota-kota itu kan punya tradisi sepak bola yang kuat ya. Iya. Solo, Semarang, kemudian Rembang, Kudus, kemudian Jepara, Magelang, Persitema, Magelang PSM pernah masuk ke iya, Liga 1. Ya Liga 1. Persikama, Kabupaten Magelang juga nggak pernah, Persitema Temanggung juga belum. Ya mereka banyak berusaha untuk menaikkan itu. Ya. Tapi memang saya nggak tahu kenapa, memang dari dulu ini agak beda ya. Kalau di Jawa Timur itu, kalau dulu hanya Persebaya, tapi kan kemudian eranya sepak bola profesional ini kompetisi Liga Indonesia mulai kencang kan, mulai ada Persela, Persik Kediri, ya kan, kemudian ada lagi Deltras, kemudian ada Persik United, terus Petrokimia waktu itu kan, Madura baru-baru aja, Madura juga. Dan Arema itu memang dulu Jawa Timur ini menjadi barometer sepak bola di Persibo, Bojonegoro, Persela Lamongan. Itu tim-tim daerah-daerah yang punya punya kepedulian terhadap sepak bola, terutama saat sepak bola ini masih menggunakan dana APBD. Dan PON kemarin kan juga Jawa Timur rampuan loh Pak sepak bola nih. Hah? PON kemarin kan Jawa Timur juga hebat. Maksudnya dari juara ya? Dari pembibitan usia di dunia juga kan mereka juga sudah terlihat gitu loh. Ya. Kepeduliannya terhadap sepak bola. Tapi nek PON kurang ya putih. Nah iya, tak info. Ya. Terus Bang idenya sangat bermanfaat. Jogja ya, Jogja cewek kok sing cowok. Ya Jogja ini kan ya juga malah dibanding dengan Jawa Tengah, Jogja ini yang skupnya lebih kecil, justru malah punya punya tim-tim yang pernah main di kasta tertinggi Liga Indonesia, Persiba Bantul, PSS Sleman. Oh ya, semua pernah merasakan. Ya, PSIM. Yang belum kan Persikup, Kulon Progo, Persik Gunung Kidul gitu kan ya. Itu dulu juga ada yang namanya Mataram Utama gitu. Ya, dari waktu eranya Galatama gitu.
Jadi ini memang agak unik sih. Makanya kayak tadi Bana bilang Persibat Batang ya, tim ini pernah moncer gitu kan. Purbalingga itu, Persib Bangga itu juga pernah moncer. Batang supporternya ini loh, militan itu. Nah, Laskar Roban itu. Wah, Jeneng Pak Winget. SKS itu, yes, itulah maksudnya tim-tim daerah-daerah itu memang yang punya basic sepak bola yang cukup oke ya. Kan banyak juga tim-tim yang kemudian berusaha naik kayak Kebumen, kemudian Persak Kebumen, Ini Persiku. Persak Kebumen, terus Purworejo itu juga masih bertahan di Liga. Nah kalau dulu enak karena zaman saya jadi wartawan anyaran, Bang, Liga Indonesia itu masih dibagi divisi-divisi, divisi 2B, nah bayangin divisi 2A, kemudian divisi 1, kemudian divisi utama, itu masih ada tim-tim itu. Jadi kalau dulu waktu Persis itu saya liputan Persis Solo itu mulai dari divisi 2A. Persibas Banyumas ada divisi 2B gitu kan. Itu. Jadi Liga 2 itu saya liputannya waktu itu Bang itu Bayang dia. Gayeng ya, Pak. Gayeng. Terus kalau misalnya pengen liputan yang divisi utama atau Superliga waktu itu ada Persijatim Solo FC, Pelita Solo, Arseto gitu kan. Tapi yang tim-tim misalnya kayak SIS itu ya masih berkutat di Liga 2, Liga 2A, belum Liga 2B itu ada juga gitu kan. Ya dari itu Perseka Tegal itu dulu masih di divisi 2B, bareng sama Persibas Banyumas, PSCS itu ya. Satu itu Persikabatan. Ya dulu kalau saya liputan larinya kalau ya liputannya ya ke Solo, kemudian ke Batang, ke Semarang. Semarang jarang gitu, malah ke ini apa namanya Sragen, PS Isra gitu, Persepi Boyolali. Jauh Pak Batangnya. Lumayan jauh Batangnya. Lumayan jauh Batang, kemudian Tegal itu, Banyumas itu, Liga 2B dan Liga 2A bayar diliput waktu itu. Itu saya ingat masih waktu itu pengurusnya apa ketum Pengprovnya itu Pemda PSSI Jakarta itu masih Bapak Sumaryoto dari Wonogiri dulu itu, lawak banget. Obong belum lahir Pak itu Pak. Hah? Belum lahir. Sudah, ini sebenarnya lahir tahun 45, cuma Fosil, fosil ya. berinkarnasi gitu kan. Nah, gitu. Kejaman Mataram ya, Pak. Kejaman Mataram. Oh, kowe berarti anu kae, sapa jenenge adit daleme Ki Ageng Pemanahan iki lho. Ki Ageng Mangir. Memang ya, si gulune ditulup ngono. Aku bandel Ki Ageng Mangir. Karena aku titisan sama Kumbara. Oke Pak. Oke. Lagi? Aku sing nutup ya. Ya. Aku gak bolan-baleni meneh teman-teman bagi penggemar setiap podcast Radar Jogja, podcast main bola. Di sini ada nomor ya teman-teman, bisa hubungi nanti terkait apa namanya punya produk-produk baik produk olahraga, UMKM, pariwisata, hotel dan sebagainya, nanti bisa japri. Misal kalau misal ada temen yang atau penonton yang ingin tempat usaha atau tempat apa gitu bisa untuk apa namanya syuting ini podcast ini bisa lah kita komunikasikan ya nanti ya. Nah, Tapi ketoke ora enek lho, Pak. Saya wiki ngecuprus yo ora enek kok. Berarti lambemu sih elek. Ringkas ora iki. aku apa lho tawa-tawa ya. Iya. Maksudnya kalau nanti bisa dibicarakan ya mungkin tempat usahanya atau apa bisa nggo syuting nggak dhewe kan itu bisa dikomunikasikan ya Pak ya. Yo nek Warmindo iso lho syuting ae. Ya, boleh. Ya gitu, gitu kan bisa atau hotel atau apa ini bisa buat syuting atau tempat mini soccer atau apa. Ini kita syuting di luar kok, Bang. Nanti kita syuting di luar. Oke. Nanti syuting di luar, Bang. Oke, kalau ISIS. Ada beberapa spot, Bang. Spot Ya, nanti dengan Fahmi di mana? mana? Nek kowe ning pinggir jurang kowe. Wah, ya apik kowe kesenian adiluhung kowe. Pak karo ngelangi to, Pak. Bapak iso kowe.
Ya. Nah gitu teman-teman, jadi seperti itu ya, monggo nanti bisa komunikasi atau di komen di bawah ini juga bisa. Untuk tebak skor besok masih ada Pak? Masih. Kemarin udah diundi Pak. Juaranya sudah keluar. Nanti kita kirim hadiahnya. Oke teman-teman, jangan kapok, saksikan terus podcast kita, podcast Radar Jogja. Terima kasih teman-teman yang selalu mengikuti podcast kita. Sekian dulu dari kita, Mas Bahana. Ya, sekian dulu dari kita. Pak Ananto. Oke, terima kasih semua. Salam hangat dari saya Pak Ananto dan Mas Bahana. Salam podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just guiding me. The earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, 5 minutes passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.